Telah hadir di studio CNBC Indonesia Irjen Pol Nurworo Danang, Kasatgas MBG Polri, dan juga Agri-Food Analis CNBC Indonesia Research, Emanuela Bungasmara Ega Tirta. Selamat malam Pak Danang. Selamat malam Mbak Salsa. Selamat malam juga Ega. Malam Mbak. Saya akan ke Pak Danang terlebih dahulu. Tentunya cukup menarik Pak Danang melihat keterlibatan Polri saat ini tidak hanya di bidang penegakan hukum, tapi juga membantu pemerintah untuk mensukseskan program MBG, dan tentunya ini juga semakin memperluas peran Polri ya Pak. Mungkin boleh disampaikan sebetulnya apa sih Pak dibalik alasan peran dan juga keterlibatan Polri dalam MBG ini, dan juga sebetulnya mandatnya seperti apa? Terima kasih Mbak Salsa. Perlu saya jelaskan bahwa tugas Polri itu tidak hanya menyangkut penegakan hukum, namun demikian sesuai dengan amanah undang-undang, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Polri mempunyai tugas pokok yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, kemudian melaksanakan penegakan hukum, melakukan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Nah, sesuai dengan program pemerintah, khususnya program makan bergizi gratis, ini yang menjadi program unggulan Presiden Bapak Prabowo Subianto, bahwa Polri mempunyai tanggung jawab juga untuk mensukseskan program makan bergizi gratis. Di mana dalam program makan bergizi gratis ini ada beberapa aspek penting, ya, mulai dari peningkatan status gizi dan kesehatan dari penerima manfaat dengan pemberian asupan gizi, harapannya anak-anak kita menjadi meningkat, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia, kita mempersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045, demikian juga program ini membuka lowongan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan juga membuka peluang usaha UMKM, koperasi, termasuk juga rantai pasok untuk mendukung dapur-dapur SPPG. Nah, termasuk ini ada kolaborasi antara BGN, pemerintah, kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan berbagai elemen masyarakat untuk mendukung program MBG ini. Dan tentunya Polri dalam hal ini tidak hanya tampil sebagai aparat penegak hukum dalam penanganan MBG ini, juga Polri ikut terlibat mulai dari pengawasan, mulai juga melakukan penyelidikan apabila ada hal-hal yang terkait dengan tata kelola yang tidak sesuai dengan normanya. Namun demikian Polri juga terlibat langsung untuk membangun dapur-dapur SPPG ini untuk percepatan pembangunan SPPG sesuai dengan target yang telah ditetapkan pemerintah. Di samping itu juga percepatan untuk pemberian pelayanan kepada para penerima manfaat. Di sini Polri memberikan pelayanan, khususnya pelayanan di bidang sosial, dalam memberikan program makan bergizi gratis ini dengan harapan bahwa target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai, kemudian pelayanan kepada sasaran penerima ini bisa juga secara cepat bisa dicapai juga. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya untuk menjaga ekosistem yang ada ini, menjaga keberlanjutan, termasuk juga menjaga pertumbuhan ekonomi yang dampaknya nanti meningkatkan kesejahteraan dan pada akhirnya mengurangi tingkat gangguan kamtipmas yang ada di lapangan ini, sehingga tugas-tugas Polri ini sangat erat dengan tugas-tugas khususnya dalam pemberian makan bergizi gratis ini. Artinya tadi MBG tidak hanya pemenuhan gizi, ternyata multiplier efeknya sangat besar ya Pak ya. Yeah. Oke, saya kan ke Ega sebagai Agri-Food Analis. Tentunya tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan pemenuhan gizi, ini kan tidak hanya bagaimana meningkatkan gizi anak bangsa, calon generasi emas 2045. Tapi bagaimana juga ada dampaknya pada dari segi ketahanan pangan, kemudian ketersediaan pangan kita. Nah, ini pandangannya seperti apa? Oke, mungkin meng-highlight yang tadi Mbak Sasa sempat sebutkan, dari MBG ini multiplier efeknya ini bisa sampai jangka panjang. Nah, terutama untuk ekonomi kita juga, Mbak. Karena di dalam MBG ini yang ikut turut serta itu tidak hanya dari hulu petaninya saja, tetapi semuanya nantinya baik dari UMKM-nya, lalu juga dari dapur yang mengolah, dan juga berhasil menyerap tenaga kerja yang sampai hari ini hampir mencapai 2 juta untuk dari semua total dapur yang ada.
Nah, jadi untuk efek jangka panjangnya dari MBG ini apabila nantinya dijalankan dengan semakin baik ya dan efektif dan juga transparan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, pastinya akan membawa dampak yang baik tidak hanya untuk gizi anak saja, tetapi untuk beragam lapisan dari hulu sampai ke hilirnya begitu. Jadi dari hulu sampai hilir ini semua akan berdampak positif. Betul. Nah, untuk bisa mewujudkan MBG ini Pak Danang, Polri sejauh ini mengelola sekitar lebih dari 600 SPPG ya Pak. Boleh disampaikan terkait dengan pengelolaan, pengembangannya sejauh ini seperti apa? Ya, bisa kami jelaskan Mbak Salsa, di awal-awal tahun Polri bekerjasama dengan Badan Gizi Nasional untuk berpartisipasi untuk mensukseskan program makan bergizi gratis, dan kita sudah melakukan pembangunan dapur SPPG. Awal itu kita bangun di Pejaten dan Cipinang, kemudian kita kembangkan, targetnya adalah 100 SPPG awalnya. Dan tanggal 1 Juli 2025 pada saat hari ulang tahun Polri, ini kita sudah membangun 139. Ternyata ini juga kontribusi Polri ini juga membawa dampak terhadap pelayanan kepada masyarakat khususnya penerima manfaat, dan ini diharapkan Polri juga bisa memberikan kontribusi pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga saat ini Polri sudah membangun 672 SPPG di seluruh Indonesia. 672 ya Pak? Jadi yang saat ini sudah beroperasi ini ada 231 SPPG, kemudian 60 SPPG yang sedang persiapan operasional, dan tahap pembangunan 381. Dan saat ini sudah juga untuk dipersiapkan untuk pembangunan baru, ini harapannya sesuai dengan target kita bisa membangun 1.500 di seluruh Indonesia. Kita wajibkan seluruh Polres membangun 3 SPPG untuk bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan harapannya yang 672 ini kalau nanti beroperasi seluruhnya, kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat kurang lebih sekitar 2.300.000 penerima manfaat, dan juga memberikan kesempatan pekerjaan kepada kurang lebih 33.600 orang. Nah, tentunya ini menjadi kontribusi Polri, bahwa Polri juga berperan dalam menyukseskan program ini, dan juga berperan untuk membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan ekonomi masyarakat, ekonomi sirkular, dan ini juga adanya kolaborasi dengan instansi terkait, pemerintah yang ada, dan keberhasilan Polri ini karena dibentuknya satuan tugas khusus, khususnya satuan tugas yang menangani program makan bergizi gratis, baik itu di tingkat pusat di Mabes Polri, kemudian di tingkat Polda, tingkat Polres, sehingga standar operasional dalam pengelolaan SPPG ini semuanya sama, baik itu di tingkat Mabes sampai di tingkat Polres. Itu terkait dengan higienis, terkait dengan sanitasi, sehingga program MBG Polri alhamdulillah sampai saat ini bisa berjalan dengan lancar, kemudian juga mendapat apresiasi dari berbagai pihak, dan tentunya ini menjadi bahan masukan bagi Polri untuk tetap menjaga kualitas pemberian pelayanan MBG, dan ya tetap meningkatkan apa yang setelah ditetapkan standar kualitas oleh pemerintah, dalam ini adalah BGN. Oke, mungkin sebelum saya tanyakan lebih lanjut ke Pak Danang terkait dengan seperti apa upaya Polri dalam menjaga mutu dan juga pelayanan, sehingga tadi bahkan SPPG Polri ini dikatakan role model ya Pak ya. Saya kan ke Ega terlebih dahulu, tentunya berbicara soal SPPG. Polri saja jaringannya cukup luas, belum lagi mitra-mitra lainnya. Tentunya ini membutuhkan pasokan pangan, kemudian dari segi stabilitas harga pangan. Ini, apakah Anda melihat ini juga sebagai momentum kebangkitan dari segi pertanian, kemudian UMKM di daerah? Oke, tentunya iya betul Mbak Sasa. Ini bisa menjadi momentum untuk ketahanan pangan kita. Karena dengan adanya MBG berarti demand-nya akan selalu ada. Jadi dengan adanya demand yang selalu ada, hasil dari petani kita pasti nantinya terserap. Sehingga saat petani sudah menghasilkan, baik petani maupun peternak kita ya, ataupun nelayan kita semuanya, sudah pasti diserap, sehingga nantinya
akan diolah lagi, lalu setelah diolah akan disalurkan. Nah, sehingga jika sudah mengetahui bahwa hasil panen ini ada yang akan diserap, pasti petani akan lebih termotivasi untuk maksimal dalam menanam ataupun dalam berternak hasil dari ternaknya mereka. Nah, jadi memang untuk dengan ini momentum itu pasti ada, tetapi tetap harus diawasi agar nantinya kontrak di mana kan ini demand-nya selalu stabil ya. Kontraknya ini selalu dipastikan memang sesuai perjanjian, lalu juga untuk terutama pembayarannya juga tepat waktu karena nantinya itu digunakan untuk arus kasnya para petani kita. Sehingga rantai pasok juga tetap terjaga. Betul. Ya, Kak, ya. Saya akan kembali ke Pak Danang, tentunya kita ingin mengetahui sebetulnya apa saja sih Pak upaya dan juga mungkin standar yang diterapkan oleh Polri sehingga SPPG-nya tadi bisa dikatakan jadi role model bagi SPPG lainnya. Ya, terima kasih bahwa dalam pelayanan program makan bergizi gratis, Polri menempatkan aspek keamanan pangan dan juga pengendalian mutu atau quality control ini sebagai prioritas utama. Karena dalam pemberian asupan gizi kepada penerima manfaat ini tidak hanya terkait dengan pemberian gizi, tapi ini menyangkut generasi penerus bangsa ini. Sehingga faktor keamanan dan keselamatan dari penerima manfaat ini menjadi salah satu aspek yang penting yang harus kita jaga, karena kita juga tidak ingin nantinya penerima manfaat akan mengalami gangguan kesehatan dan dampaknya juga bisa menimbulkan trauma kepada penerima manfaat. Sehingga prinsipnya di seluruh SPPG Polri ini memastikan bahwa standar keamanan, standar distribusi makanan itu harus benar-benar aman, kemudian higienis dan juga bebas dari risiko keracunan. Sehingga diharapkan seluruh SPPG Polri ini menerapkan zero accident. Okay. Nah, untuk bisa menerapkan zero accident ini tentunya ini menjadi standar kewajiban yang harus dipenuhi, baik itu standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dalam ini adalah adanya sertifikasi SLHS, kemudian juga sertifikasi halal, sertifikasi layak penggunaan air untuk pengelolaan SPPG, termasuk juga sertifikasi pelatihan penjamah makanan maupun juga sertifikasi pengelolaan makanan siap saji. Ini menjadi standar bahwa seluruh SPPG harus punya standar juga, termasuk juga kita sedang mengupayakan standar untuk baik itu ISO maupun juga standar HACCP ini. Ini merupakan standar untuk manajemen pengelolaan di bidang food and beverage. Di samping itu, Polri mempunyai kekasan bahwa Polri mempunyai fungsi kedokteran kesehatan, Dokkes yang ada baik itu di tingkat pusat, tingkat Polda sampai tingkat daerah. Nah, ini yang dalam setiap proses produksi makanan sebelum didistribusikan ke penerima manfaat itu diwajibkan harus dilakukan tes security food. Okay. Tes security food ini meliputi dua aspek, yaitu metode organoleptik, yaitu dengan melakukan pengamatan, kemudian penciuman dan juga pengecapan langsung terhadap makanan yang sebelum disajikan, sehingga ketahuan apakah makanan ini masih fresh atau sudah basi, sehingga bisa diantisipasi kalau sudah tidak fresh untuk tidak didistribusi. Demikian juga pemeriksaan menggunakan alat test kit untuk security food, ini untuk mengecek adanya kandungan-kandungan zat kimia yang berbahaya. Misalnya ada arsen, nitrit, kemudian formalin, juga cyanida. Nah, seringkali terjadi keracunan yang ditemukan pada kejadian-kejadian yang di lapangan, itu ada ditemukan adanya kimia nitrit. Ini biasanya terjadi karena salahnya tata kelola mulai dari penyimpanan, kemudian juga produksi. Ini mempengaruhi munculnya zat kimia nitrit yang dalam batas waktu tertentu melebihi dari ambang bisa menimbulkan keracunan. Sehingga kita pastikan seluruh SPPG Polri sebelum ada proses tes security food ini kita tidak berikan izin untuk distribusi. Ini untuk menjamin
keamanan, keselamatan daripada penerima manfaat MBG ini. Oke, artinya kepatuhan dari penerapan standar tadi ini menjadi kunci Polri gitu ya Pak, dalam mengelola SPPG yang dimiliki saat ini hingga lebih dari 600. Betul.